Oke teman-teman, lanjut lagi. Kita sekarang cari makanan di daerah Kenjeran ya. Masih melipir-melipir daerah jalan Kenjeran yang rame ini. Kita sekarang lanjut cari jajanan aja ya kayaknya ya. Enak banget cari yang seger-seger di Surabaya yang panas kayak gini ya teman-teman ya. Tapi kayaknya aku salvo sebelah kiriku ada Serabina Kusuman. Aku jadi kecek kemarin baru ke Solo. Tapi tujuan itu bukan yang di sini, tapi ada di depannya teman-teman. Nah ini ada spesial es kacang hijau kaya akan vitamin coy. Bannernya lihat banget ya kayak gitu ya. Nah ini adalah kacang hijau yang termurah se-Indonesia coy, terbuat se-Surabaya. Wah ini kata-katanya dari mana ini? Aku jadi penasaran. Kalau gitu kita coba ya, cobain kali ini makan kacang hijau yang viral dan rame ini. Nah ini dia guys kacang hijaunya. Info kesehatan kata profesor doktor. Wah, ini dapat dari mana pak? Dari mana nih? Langsung ada gininya loh guys. So, supaya kita rajin makan kacang hijau ya pak ya. Iya. Nah ini dia kacang hijau. Kacang hijau berapaan pak? 7.000. 7.000-an ya? Ya 7.000. Oh, tapi isinya nih kacang hijau aja, nggak ada apa? Nggak ada campurannya, nggak ada. lain. Kenapa pak nggak buat yang lain? Dulu memang pernah bawa tapi banyak yang nggak suka. Oh, orang-orang lebih senang pure kacang hijaunya aja ya. Spesial kayak begini gitu. aja. Pakai santan kan tapi? Iya pakai santan. Pakai santan ya. Nah, ini udah berapa lama sih Pak kacang hijau Kenjeran ya namanya? Kacang hijau Kenjeran Iya. atau gimana? Spesial aja kayak itu. Nah, Jalan udah Kenjeran. berapa lama Pak jualan? 16 tahun di sini. 16 tahun di sini. Iya. Sebelumnya di mana? Sebelumnya di Pasar Atum. Oh, keliling. Enggak. Makro juga. Makwa juga ini. Ini dibantu sama siapa Pak? Ya. Sama siapa dibantu? Gimana? Dibantu sama siapa Oh jualannya? saya. Ah, Ya ini anak saya. nah, anak juga. Ponakan. Oh, ponakan. Nah, boleh kenalan nggak Pak siapa namanya? Boleh. Yang ini. Enggak, bapaknya. Oh, Randy Pak. Fahrudin. Londi Farudin ya teman-teman ya. Nah, ini bikinnya di mana? Rumah sama nanti sih Pak? Daerah mana sih? Sekarang udah pindah di Panggung. Panggung. Sasa. Asli mana? Asli sini Surabaya tapi. Iya, Surabaya sini. Wah, asli Surabaya. Pabean itu. Pabean. Iya, Pabean. Deket dong Pak Pabean. Iya. Nah, kayak gitu. Boleh lah guys, ini kita cobain aja kacang hijaunya ya kalau gitu ya nih. Ini kenapa Pak? Ini dingin ya? Iya, dingin kan ini. Oh, Pegang dingin kan ya. Ini dingin kan. Nah, dingin kan. Selalu dingin nih kacang hijaunya emang? Iya, harus didinginkan. Kalau enggak kenapa? Kalau dijual panasnya rasanya kurang enak. Kurang enak ya. Harus dingin. Jadi Jadi santannya juga dikasih es santan liat. Oh iya. Iya. Karena diangkat. Ini benar santannya guys, ada esnya. Iya. Semua serba dingin ya. Serba dingin, ya. Emang kalau nggak dingin beda rasa gitu. Iya, rasanya kurang enak. Sip gitu ya. Kurang sip ya. Kurang sip teman-teman. Ini dingin loh, ini dingin kayak gitu Pak. Tadi penasaran kacang hijau apakah berbeda dengan kacang hijau yang ada di Surabaya? Kita cobain aja langsung guys. Ini sekali bikin berapa banyak Pak? Berapa tangki? Ya, insya Allah kalau semua udah diangkut ke sini 500 porsi ada. 500 porsi ya. Lebih Tapi bahkan lebih. Habis tapi ya tiap hari ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malam minggu tambah rame nih habis Ya, tapi. ya, alhamdulillah. Malam minggu sama minggu ada hari besar rame. Soalnya banyak orang yang keliling-keliling ya. Ya, jalan-jalan. Langsung aja guys, kita udah ngobrol panjang, kita langsung cobain kacang hijaunya. Makasih ya Pak ya. Iya, sama-sama. Nah oke, sore-sore enak banget ya di Kenjeran nemuin salah satu kacang hijau yang cukup legendaris di Kenjeran ini teman-teman. Nah ini full kacang hijau aja ya, bener-bener full yang bijinya besar-besar nih kalian lihat. Tuh. Wah, sampai tumpah-tumpah. Bijinya gede-gede. Terus full kacang hijau aja sih. Jadi kalau seneng memang rasa aslinya kacang hijau ini enak banget sih kayak gitu. Nah dia tuh full dingin ya, semua dingin, nggak ada panas-panasnya. Jadi rasanya mungkin nggak berubah ya. Kalau makanan kena suhu rendah tinggi itu kan kadang berubah rasa teman-teman jujur. Tapi ini sama doi dijaga suhunya di suhu tinggi, suhu rendah ya karena dingin ya. Supaya kualitas rasanya beda daripada yang lain. Nah penasaran ya kok jadi dingin gitu ya. Nah, kita cobain aja. Bismillahirrahmanirrahim. Emang seger banget sih. Santannya tuh gurih. Terus sensasi dinginnya tuh emang ada banget.
Dan emang ini kacang hijaunya tipe yang gede-gede banget sih teman-teman. Cocok banget sama cuaca Surabaya yang panasnya kayak gini, apalagi daerah utara nih ya, Kenjeran itu kan udah panas banget teman-teman. Hari ini, nah sebenarnya yang bikin enak tuh bijinya yang gede-gede sih teman-teman. Terus dia tuh kayaknya nggak banyak kanji ya, bukan tipe kacang hijau kental banget yang dibanyakin kanjinya, tapi emang kacang hijau yang asli. Enak banget loh. Rasa santannya ini agak beda karena doi tadi semuanya serba dingin teman-teman. Aku bilangnya gimana ya? Dia tuh ya nggak seenak kalau misalnya kayak santan biasa. Nggak seenak gimana ya rasanya? Jadi lebih light aja gitu menurutku. Nggak ada sesaji dinginnya itu kayak gitu. Enak. Aku gak nyangka kalau ternyata ramai banget di sini kayak gitu. Wow. Nah enaknya ini seperti kacang hijaunya segar banget. Akhirnya habis ini kita lanjut lagi cari di Jalan Kenjeran ini ya. Tetap ada referensi makanan apa lagi yang enak tentunya. Aku coba cariin buat kalian. Setelah makan kacang hijau ini kita habisin, kita lanjut ke tempat berikutnya guys. Nah oke, terakhir kita kulineran di daerah Kenjeran ini ya. Kayaknya kita tutup sama yang hangat-hangat enak di daerah Kenjeran ini. Tadi kita sudah makannya seger-seger, sekarang kita cari yang hangat-hangat mau malam. Nah malam-malam ini di daerah Kenjeran dekat rel kereta api di depanku itu, wah kebetulan guys menutup ini aku mau makan ronde angsle ini. Kabarnya enak. Jadi aku pengen nyobain sekalian maksudnya ngecil di Kenjeran ini nyantai, makanya makan roti angsle menyenangkan sih kayak gitu ya. Kita sambil bisa lihat kereta api itu di sana. Nah kalau gitu kayaknya kita langsung aja ya untuk kita cobain ya sih, sama cobain roti angsle yang emang bener enak kan. Namanya Warung Berkah Maknyus, pokoknya sebelumnya rel kereta api ya teman-teman. Yuk. Oke, ini guys ronde angsle. Wah, jual jajanan juga nih, roti-rotian. Bu, masih baru buka ya? Masih lengkap ya berarti ya? Iya, masih lengkap. Ronde sama angslenya berapaan sih Bu seperti ini? 12.000. 12.000 ya. Wah, itu kok gede banget ya kayaknya. Bola-bolanya lo kayak Ya, gendut-gendut banget. Buat sendiri Bu itu? Iya, buat sendiri. Nah, paling laku apa angsle apa rondenya? Sama. Sama aja ya, terlalu selera ya. Iya. Kayak gitu. Oh, berarti udah berapa lama tuh jualan? Sudah ada 20 tahun. 20 tahun di sini? Iya. Di Kenjeran, Jalan Kenjeran Iya. ini? Oh, namanya ini ya, Maknyus. Warung Berkah Maknyus. Maknyus. Yang jualan pertama sama ibunya sendiri. Iya, Boleh kenalan nggak Bu namanya siapa? Ibu Jana. Ibu siapa? Jana. Ibu Jana tuh guys. Oh iya, ini rondenya tuh bulat-bulat di situ tuh guys. Tuh. Ada duit ibunya juga. Ada ketan dan lain-lain. Boleh Bu kalau gitu aku pesen satu ronde ya, artinya ya nyobain. Makan sini. Makan sih. Oke, kacang. Kembali 3.000. Ini angsle ya Bu ya? Angsle. Angsle. Potongannya gede-gede loh guys ini. Aku nggak pakai mutiara ya Bu ya? Iya. Nah ini rondenya guys. Oh ini bukanya hari apa aja? Tadi buka. Dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Ini tadi barusan sampai jam 12. Sampai jam 12 malam ya. Dari jam 6 ya? Kita jam 6 Jam sore. 7. Ya? Jam 7 ya gitu aja yang penting ya. Oke. Oke, penutup kita kulineran di daerah Jalan Kenjeran ini, aku tutup sama makan ronde sama angsle guys. Ini kan salah satu makan kesukaanku ya, soalnya simple food, warm food, jahe menghangatkan tubuh dan nyaman banget di badan kayak gitu. Jadi aku biasanya kalau malam-malam
lumayan suka makan angsil sama ronde sih. Di luar kota biasanya juga suka cari angsil ronde kan. Kayak gitu. Nah, mumpung aku searching di Kenjeran ini ternyata ada penjual angsil ronde yang kelihatannya cukup menarik. Jadi aku sengaja mampir buat nyobain ronde angsilnya kayak gitu ya guys ya. Oke, ini udah mulai nyerap sebenarnya karena aku tadi video-video dulu tuh. Porsinya lumayan ya, 12.000, tapi ini porsinya cukup banyak kayak gitu. Menurutku ini juga cukup banyak. Nah, mungkin kita langsung coba aja dari kualitas rasanya ya teman-teman ya kayak gitu. Dimulai dari angslenya aja dulu. Kita cobain kuahnya. Santannya itu kuah angslenya itu udah gurih manis tapi nggak yang terlalu sweet, tapi gurih santan kelapanya tuh dapat banget menurut gurihnya. Nah, tekannya juga enak, cocok sama kacang hijaunya yang hijau-hijau ini. Terus enak. Terus ini kuah santannya serius enak banget. Ini apalagi yang roti yang udah nyerep ini ya, lihat ntar. Sudah dapat berkata-kata lagi. Enak sih di pinggir jalan gini. Nikmatin makan-makan kayak gitu enak banget guys. Apelnya udah hilang ya karena makan ini. Ini cobain dulu rondenya. Tadi aku nggak pakai mutiara-mutiaraan. Jadi isinya karena mutiara cuman kanji ya teman-teman ya. Jadi isinya cuman ini ya. Segede gabang. Kacang sama ada kelapanya dikit-dikit tipis-tipis nih. Nggak cobain kuahnya nih. Bismillah. Ini aku pikir kuahnya tuh kayak B aja ya, maksudnya tingkat rasa jahenya tuh B aja, ternyata ini cukup strong guys. Karena cukup strong jahenya, gak terlalu kerasa manis agennya, jadi kayak yang warm banget gitu loh kayak gitu kan. Wow. Wow. Enak sih. Meskipun cuacanya Surabaya ini kadang panas, kadang dingin, nggak jelas ya. Tapi kalau menurutku di Angsil ini masih cocok aja sih dimakan. Kayak menghangatkan dan menenangkan gitu ya. Apa aku kegangguan sama jahe ya? Mengganti itu nikotin dan lain-lain karena aku nggak merokok dan lain-lain aja. Kita coba ini ya, gula rodenya. Ada dengan kacangnya. Mana kan? Wow. Tapi aku makan kuahnya tuh aja udah enak banget deh. Yang jahe banget tapi nggak nyakitin, tapi jahenya tuh strong tapi nggak nyakitin menurutku. Jahe nggak nyakitin guys, kayak gimana dia, bayangin aja lah. Tapi ini versiku ya teman-teman ya. Tingkat kepedesan jahe kalian dan punya aku kan mungkin beda ya. Kalau aku ini yang tergolong strong kayak gini aku sih cukup suka. Yang penting nggak kayak nyengep banget gitu. Ini menurutku enak. Mantap ya. Nah kayak gitu kalian aja aku tutup konten jalan-jalan kulineran kita di daerah Jalan Kenjeran ini ya. Mungkin memang kebanyakan kayak nggak makanan berat tapi enak sih. Makanya aku juga kadang terlalu memaksakan makan berat juga nggak enak, nggak nikmat. Tapi aku justru seneng ngontenin makan makanan kecil kayak gini karena aku bisa dapat banyak kayak gitu. Nah, oke, nanti mungkin kita lanjut lagi kapan-kapan kita strolling, kita coba cari di area lainnya ya di Surabaya, jalan-jalan lagi. Nggak menutup kemungkinan aku balik di tempat yang sama, jalan yang sama, tapi aku tetap fokus tempat yang baru ya teman-teman ya untuk pengalamanku karena aku suka jalan-jalan nyobakan. Maksudnya nggak menutup kemungkinan juga aku balik lagi ke Jalan Kenjeran buat nyari makanan yang enak lain di Kenjeran karena kan satu jalan begini kan lumayan panjang dan lumayan banyak tempat makan sih sebenarnya teman-teman. Dan nggak akan habis sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali kayak gitu. Pasti banyak banget tempat yang butuh dieksplor kayak gitu. Wah, kayak gitu aku langsung pamit aja malam ini. Thank you yang udah nonton. Nanti kita lanjut lagi scrolling
di Surabaya ataupun di kota-kota lainnya ya. Kalau gitu sampai ketemu lagi guys. Bye.